Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur di hari Minggu yang cerah ini, di hari Minggu 24 Januari 2021, kita boleh kembali beribadah bersama secara tatap muka. Dan saat ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama untuk menaikkan pujian yang pertama, yaitu diambil dari PKJ 8, bait yang pertama dan kedua, Gapura, bukalah Gapura indah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk memujikan PKJ 8. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahku. Kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, penebus manusia, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur. penolong orang percaya, Amin. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu keempat di bulan Januari ini adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian. Dan juga menjadi minggu yang istimewa bagi kita, khususnya di GKI Gendung Indah, karena setelah lebih dari 1 bulan dari awal-awal Desember, kita tidak ada ibadah tatap muka secara langsung, dan hari ini di menjelang akhir Januari ini kita bersama-sama boleh kembali membuka ibadah tatap muka secara langsung, atau istilah kerennya onsite, ya, dengan protokol kesehatan. Nah, namun di minggu keempat bulan Januari 2021 ini tidak diselenggarakan pertukaran pelayan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, tetap diselenggarakan satu ibadah minggu yang khusus dengan tema yang khusus dan dengan tata ibadah yang khusus yang dipakai bersama-sama. Untuk seluruh GKI sama liturginya pada hari ini. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dan dalam khotbah hari ini, kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat maupun para teolog, yaitu mengenal penyembahan, mengenal ibadah. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadahan yang muncul. Dan hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi
dengan mengaitkannya terhadap perkataan Tuhan Yesus agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia. Patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di atas kota hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, yang memberkati kami di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Sepatutnya lah kami ya Tuhan menyembah Engkau dengan seluruh hati kami. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tapi seringkali ya Tuhan, apalagi di masa pandemi ini, kami tidak bisa dengan sungguh-sungguh menyembah Engkau. Karena masalah-masalah kehidupan, karena kebutuhan-kebutuhan, karena keadaan sehingga kami tidak bisa beribadah di gedung gereja. Dan itu seringkali juga membuat kami merasa ada sesuatu yang kurang. Namun kemudian ada juga yang terlena, sehingga tidak beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau ketika kami beribadah melalui online di rumah kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami belum sungguh-sungguh menyadari bahwa apapun keadaannya, apapun masalahnya, suka dan duka, kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang diberkati, seharusnya menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Biarlah melalui ibadah ini kami kembali diberikan semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan berkobar dalam pemahaman kami, pengenalan kami terhadap Engkau yang hidup di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami. Jemaat yang sudah mengaku dosanya, mari kita bersama-sama berdiri untuk menerima berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai dengan 39. Demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cerah Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Silakan duduk. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, untuk anugerah damai sejahtera. Kami boleh disiapkan pada pagi hari ini kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tetap kuasai kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga sungguh hati pikiran kami, seluruh keberadaan kami fokus untuk mendengarkan sabda-Mu dan dibentuk, dibangun sesuai dengan firman Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami sungguh menyadari keberadaan Tuhan, mensyukuri dan hidup berkenan di hadapan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan melalui Injil Yohanes pasal 4. Percakapan dengan perempuan Samaria itu menjadi tema besar. Dan kita membacanya mulai dari ayat 19 saja sampai dengan ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Sekali lagi, shalom. Semangat sekali.
Akhirnya setelah lebih dari 1 bulan hari ini, seperti saya katakan tadi, kita bisa beribadah tatap muka secara langsung dengan protokol kesehatan. Tapi tentu dengan tidak melupakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena usia, karena sakit, ya, dan karena memang harus menjaga diri, tidak bisa hadir pada ibadah pagi hari ini. Kita juga merekam ibadah ini dan menyiarkannya sebagai ibadah online atau dalam jaringan untuk sore hari ini. Ketika 2 kali ibadah online diselenggarakan oleh kita di YouTube, majelis jemaat memperhatikan gitu ya, kehadiran atau pemirsa dari tayangan itu, karena memang dilakukan dengan primer ya, apa tuh bacanya, betulkah saya? Gitu ya. Nah, itu seperti ibadah Ibu Bapak. Dimulai jam 7, ya mulai jam 7. Sehingga Bapak Ibu kalau kemudian membuka misalnya 7.15, ya itu sudah terlambat. Ya bisa diikuti 7.15 ya. Dan itu sudah terlambat. Seperti kalau ibadah terlambat begitu. Nah nanti ketika rekaman itu selesai, pertama adalah Ibu Bapak bisa menyetelnya lagi untuk ibadah tanpa terikat waktu. Bisa disetel dari awal. Nah, kami memperhatikan hanya 12 sampai 15 anggota, itu pun di tengah-tengah kadang-kadang berkurang, kadang-kadang tambah gitu ya. Mereka ini berusaha ibadah mulai dari jam 7 ataupun sesudahnya gitu ya sampai akhir. Hanya 12 sampai 15 orang. Tapi puji Tuhan setelah dicek paling tidak sampai hari ini siaran itu sudah diakses lebih dari 60 pemirsa. Kalau satu tayangan itu disaksikan paling tidak 2 kan berarti 60 kali 2 itu sudah 120 ya. Itu artinya sebetulnya banyak keluarga yang bisa ikut ibadah online. Namun untuk ibadah online tepat waktu ada hambatan. Ya. Dibanding ketika hadir secara langsung. Ini lebih dari 12, lebih dari 15. Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Ya. Barangkali di atas dari 30 gitu ya. Bisa hadir tepat waktu. Tapi kalau secara online itu susah. Ya. Karena itu kami juga menyadari bahwa ibadah online apalagi secara premier tidak mudah. Dibutuhkan apa? Kuota internet yang cukup, sinyal yang stabil, nggak goyang, yang kadang-kadang putus di tengah jalan gitu ya. Dan tentunya pasti harus punya perangkat yang memadai. HP Android yang cukup bagus lah. Kalau yang HP tidak bisa YouTube, WA ya nggak bisa. Dan masih banyak anggota jemaat yang punyanya HP seperti itu. Sehingga tidak bisa mengakses. Nggak bisa kita menuntut banyak. Lebih mudah untuk menghadirkan orang kemari daripada melihat tayangan itu. Tapi mau nggak mau kita berusaha menghadapi perkembangan. Karena barangkali itu sewaktu-waktu akan kita alami lagi ketika ini semua sudah berjalan dengan baik. Belum lagi dibutuhkan kedisiplinan atas waktu. Karena toh ibadahnya di rumah. Ya. Kadang-kadang ya nggak usah mandi, cukuplah cuci muka, nggak usah ganti baju begitu ya. Nah, aksesnya jadi rasanya itu nggak kayak kebaktian seperti biasa. Kadang mungkin ada yang belum siap-siap, belum lagi yang punya anak-anak kecil ya bersama-sama dengan anak-anak yang selama pandemi ini sudah biasa tidak ke sekolah. Ya. Sekolahnya lewat internet gitu ya, jarak jauh gitu ya. Sehingga anak-anak sudah terbiasa untuk bangun agak siang. Susah ini untuk menyiapkan anak-anak. Dan tentu saja ada banyak godaan, ada godaan-godaan lain untuk beribadah bersama dengan channel yang lain. Pilihannya banyak sekarang. YouTube itu tayangan ibadah Semarang itu banyak. Dari yang satu denominasi sampai dengan yang berbeda denominasi. Dengan alasan apa? Praktis saja. Sewaktu-waktu bisa disetel ya. Kalau jam 7, wah, katanya repot ini jam 6 ada yang sudah mulai, wah saya mau yang jam 6 ya.
Ataupun juga, wah ini punya daya tarik, ibadahnya lebih menarik, lebih menyenangkan, khotbahnya lebih enak didengar misalnya. Nah itu mengurangi kemudian kehadiran anggota jemaat dalam ibadah di GKI Gedung Indah secara online. Majelis jemaat tentu saja tidak bisa mengontrol ya. Kalau di sini ada petugasnya absensi siapa yang datang begitu ya. Tapi kalau online tidak bisa diabsensi. Dari 12-15 itu tidak bisa. Oh ini Pak David, oh ini Pak Antono, ini Bu Ros itu ya. Atau siapa aja nggak bisa. Nggak bisa diketahui. Ya. Di sisi yang lain sampai hari ini masih banyak dari kita yang tidak bisa menghayati ibadah secara online sebaik saat kita ibadah bertatap muka secara langsung. Ada pertanyaan misalnya, apakah kebaktian minggu dari rumah ini sesuatu yang cukup? Karena rasanya kok seperti tidak kebaktian ya kalau di rumah. Repot, yang dilihat itu juga, suasana rumah yang kadang-kadang ya semaunya kita ya, nggak sempat membersihkan dan sebagainya. Ini nggak kelihatannya nggak bisa menghayati kalau ini saya sedang beribadah begitu. Belum lagi kalau dikatakan ini cukup. Ibadah di rumah itu cukup. Ketakutannya apa? Besok-besok orang-orang tertentu akan berkata, sudah selesai ini pandemi. Ya. Nggak ada kebaktian, nggak ikut kebaktian di gereja nggak apa-apa juga toh. Lah dulu kemarin waktu pandemi yo bisa saja toh kami ibadah dari rumah. Jadi ya cukup. Pokoknya gereja selain mengadakan ibadah secara langsung, barangkali juga bisa ditradisikan, bahkan nanti nggak usah nggak ada pandemi, tetap ada rekaman, ya. Jadi anggota jemaat yang nggak bisa hadir bisa kebaktian di rumah, walaupun sebetulnya sudah aman, gitu ya. Cukup kan? Nggak apa-apa. Saya nggak usah datang ke gereja, nggak apa-apa. Yang penting sudah kebaktian online. Nah, terus gampang, ketakutannya seperti itu. Karena itu penting bagi kita memiliki penghayatan yang benar, supaya kita memiliki tanggapan yang benar pula terkait peribadahan kita di masa pandemi ini, ataupun nanti sesudahnya. Dan kita bisa belajar melalui percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang akhirnya diakui oleh perempuan Samaria sebagai nabi, ya. Di dalam percakapan itu perempuan Samaria itu akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa yang saya hadapi ini bukan orang biasa. Dia seorang nabi karena dia bisa mengetahui keberadaanku. Di mana aku nggak pernah ngomong apa-apa tapi dia tahu latar belakangku. Ya. Ini pasti seorang nabi. Nah, Tuhan Yesus waktu itu kan orang ini tidak menganggap sebagai Tuhan. Meskipun waktu itu kalau orang bicara Tuhan itu bukan Tuhan yang menguasa kehidupan. Tuhan itu Tuhan, Doro gitu. Gusti cukuplah. Ini bukan Tuhan dalam arti yang besar begitu ya. Dalam pemahaman dia belum Tuhan, ya. Nabi begitu ya. Ya. Tuhan Yesus dimintai tanggapan tentang tempat penyembahan yang benar di Gunung Gerizim atau Yerusalem. Karena sepemahaman dia sebagai perempuan Samaria, orang-orang Samaria nggak boleh ke Yerusalem. Jadi mereka terpaksa beribadah di Gunung Gerizim itu, berjumpa dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus tampaknya juga menegaskan bahwa perjumpaan dengan Allah itu biasanya di Yerusalem. Kendalanya adalah sebagai orang Samaria tidak boleh masuk ke Yerusalem. Jadi gimana Tuhan? Apakah di Gerizim ini sudah cukup untuk menyembah Tuhan? Lagi pula Yesus yang orang Israel, orang Yahudi, kok ya mau bicara dengan kami? Apa jangan-jangan menyembah di Gerizim ini juga benar? Nabi Allah saja mau berbicara dengan saya sebagai orang yang berdosa. Nah, pertanyaan seperti itu. Ketika orang saling membanggakan tempat ibadah yang benar dan berlomba mengakui bahwa penyembahan mereka lah yang paling benar, ya. Di Yerusalem itu yang paling benar. Orang Samaria dan orang-orang yang ditolak masuk Yerusalem, di Gerizim ini tempat menyembah yang benar. Di masa-masa bukan pandemi,
Seringkali denominasi gereja juga mengatakan begitu. Denominasi kami yang paling benar. Jadi beribadahlah bersama dengan kami. Oh enggak, tempatmu gak ada Roh Kudus gitu ya. Jadi bicara masalah tempat, bicara masalah denominasi. Ternyata kita melihat Yesus sang air hidup itu menyatakan hal yang lain. Karena Yesus menyatakan diri sebagai air hidup ketika bicara dengan perempuan Samaria ini. Benar bahwa orang Israel mengenal apa yang disembah, sedangkan orang Samaria tidak mengenalnya. Tapi dengan hadirnya Kristus, Yesus sudah menunjukkan diri kepada orang Samaria, pada orang Yahudi. Ketika Yesus hadir itu, dia menampakkan diri, maka waktunya telah tiba. Penyembahan bukan lagi fokus kepada tempatnya. Di gereja A, gereja B, gereja C. Ataupun bahkan di rumah. Beribadah menyembah Tuhan tidak lagi tergantung pada tempat. Melainkan apa? Menyembah orang-orang yang benar. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan puji Tuhannya, perempuan Samaria ini gak tahu. Tetapi kita tahu. Tahu apa? Di dalam kisah selanjutnya, ini Yohanes pasal 4-nya. Nanti Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus tidak hanya bicara soal air hidup, tetapi dia bicara apa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tadi harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata yang dipakai itu sama, aletheia, itu nama anak saya. Ya. Kebenaran itu. Baik di pasal ini maupun di pasal 14, sama-sama dipakai aletheia. Kebenaran yang seperti apa sih Bapak Ibu? Apakah hidup yang benar? Hidup yang benar dalam artian tidak berbohong, tidak mencuri, tidak mengucapkan kata-kata kotor. Pokoknya kehidupan yang menyenangkan, yang menjadi berkat. Apakah itu yang dimaksud? Sebetulnya dalam roh dan kebenaran, roh itu kenapa? Karena Tuhan itu roh. Kalau roh apa? Dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun orang bisa berjumpa dengan Allah. Karena Allah itu roh. Pada saat ini pun kita bisa berjumpa dengan Allah karena Allah itu roh. Amin. Tuhan Yesus ada di sini. Karena Allah itu roh. Coba kalau Tuhan Yesus belum naik. Ya kita berjumpa dengan wujud Yesus. Tetapi ketika dia naik, dia serahkan, bagikan, curahkan Roh Kudusnya. Dia hadir melalui roh itu, dia bisa hadir dimanapun. Di sini, di mana di tetangga kita di apa itu? Alpha Omega ya? Philadelphia. Atau di GIA. Hari ini ngadakan ibadah. Lu Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus di sini. Enggak, di tempatku. Nah, itu berarti secara fisik. Karena roh dia di sini ada, di situ ada, di rumah Bapak Ibu juga ada. Dan kebenaran. Kebenaran itu adalah Sang Kristus sendiri. Ya. Keselamatan di dalam Kristus, seluruh karya Kristus, kasihnya Tuhan. Itulah kebenaran. Kita bersyukur tahu proklamasi Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga penyembahan yang benar tidak bergantung pada tempatnya, tapi kata menyembah. Yang kadang-kadang orang GKI alergi. Menyembah ya memang harus. Menyembah artinya apa? Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati menyadari keberadaan Tuhan, bersyukur, ngerasa ke Tuhan itu ada. Merendahkan diri dengan sungguh-sungguh. Penyembahan yang benar ini dimanapun bisa kita kerjakan. Kenapa kita menyembah? Karena kita percaya ada Roh Kudus yang berkarya, yang menggerakkan spirit kita.
iman kita pada siapa? Pada Sang Kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Mereka ini melakukan penyembahan dengan tidak bergantung pada tempat, tetapi dalam hati yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kapanpun itu, dan mengamini karya Kristus, dan sedia, Tuhan, karena aku percaya kepada Engkau, maka aku siap dibentuk. Oleh apa? Firman Tuhan yang didengar. Dan itu berarti butuh pemahaman. Pak David tadi menyampaikan apa, itu ngerti. Supaya apa? Aku bisa melakukan apa yang disampaikan tadi. Disampaikan Tuhan melalui pendeta. Nah, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur kita saat ini memang bisa beribadah di sebuah tempat yang kita sebut sebagai rumah Tuhan, sebagai gereja. Namun gedung ini tidak menjamin, sekali lagi, tidak menjamin penyembahan kita sesuai dengan yang disampaikan Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu datang, bukan dengan kerinduan, tetapi sebagai sebuah rutinitas saja, sebagai sesuatu, hari ini perjamuan kudus, tanpa makna, gini ya. Tidak ada artinya. Kalau hati kita tidak tunduk kepada Tuhan Sang Maha Kasih, kita bisa sepadan, sejajar dengan apa yang dikatakan Tuhan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ketika kita bisa merasakan ada daya hidup, kok rohku bersuka cita, semangat. Ada yang tergerak dari hati kita. Kemudian kita sungguh-sungguh menyatakan, Tuhan Yesus hadir. Ketika Bapak Ibu bisa merasakan itu, maka itu sesuatu yang diharapkan Tuhan dalam ibadah. Dan sesungguhnya itu tidak hanya bisa kita rasakan di gereja. Ketika di rumah kita tidak menumpukan ego kita. Ketika kemudian Bapak Ibu di rumah mempersiapkan ruangan dengan baik, dibersihkan dulu. Mempersiapkan fisik dengan apa? Mandi. Berpakaian yang rapi. Anak-anak diajari seperti itu bareng-bareng. Seperti di awal-awal dulu. Dan kemudian mengikuti ketika diajak berdiri, ketika menyanyi, dan menyanyi bisa dengan hati. Nah, pada saat itulah sesungguhnya dimanapun kita berada, kita sedang beribadah sungguh-sungguh. Seharusnya ibadah membuat kita menjadi semakin dekat pada Sang Kristus. Dan ini tentu berbeda dengan orang yang sengaja menghindari ke gereja dengan alasan, toh aku sudah ibadah online, tidak perlulah aku ke gereja. Nah, ini sengaja menghindar. Apapun itu hatinya yang tahu. Apakah dia sudah menyembah Tuhan atau belum? Apakah dia sudah beribadah atau belum? Hatinya tahu. Dan akhirnya jemaat, pada pagi hari ini juga dalam ibadah ini kita merayakan pula perjamuan kudus. Biarlah perayaan perjamuan kudus ini bisa semakin menguatkan penghayatan kita akan makna ibadah tadi. Karena apa? Melalui perjamuan kudus kita diingatkan karya Tuhan yang terbesar. Keselamatan, kebebasan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dia mempersekutukan kita dengan tubuh dan darahnya. Dan saya harap kita semua bisa menyadari, merasakan bahwa ibadah kita bukan sekedar datang, bukan sekedar mengikuti liturgi, kemudian mendengarkan firman. Namun tidak ada pembangunan iman di dalam kehidupan kita, meskipun kita hadir. Seharusnya adalah ibadah dan juga perayaan perjamuan kudus yang kita hayati. Itu merupakan wujud dari penyembahan kita pada Allah. Yang meskipun tidak tampak,
Karena Allah itu roh, tapi kita sungguh-sungguh menyadari karya Tuhan. Aku sudah diselamatkan Tuhan. Aku sudah ditolong Tuhan. Aku sudah dihibur Tuhan. Aku sudah dipersatukan dengan Tuhan. Dipersatukan dengan rekan-rekan saudara seiman yang mendukungku. Karena itu, Ibu Bapak Saudara, selamat menggumuli. Selamat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Selamat semakin diteguhkan melalui perayaan perjamuan kudus. Dan biarlah kesadaran dibenarkan oleh Sang Kristus ini memampukan kita untuk terus bertumbuh, kemudian berbagi kasih bagi banyak orang, terlebih di masa pandemi ini. Tuhan Yesus menolong saudara, baik yang hadir maupun yang di rumah, dan juga saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau ibadah kami selama ini tanpa hati, tanpa rasa, sehingga hanya menjadi sebuah seremoni belaka. Biarlah Tuhan mengubahkannya, sehingga ketika kami hadir dalam ibadah, apakah di gereja ataukah di rumah, kami sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Kemudian menyadari bahwa ini saatnya bersyukur kepadamu, menyembah Engkau di dalam Sang Kristus yang menyelamatkan. Bukan hanya fisik kami yang hadir, tetapi roh kami pun hadir. Karena Roh Kudus yang mengurapi, melingkupi, dan menolong kami. Biarlah kami semakin hari dimampukan untuk mewujudkan penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap tegak kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini ada beberapa wartalisan yang perlu kami sampaikan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah lama tidak pernah hadir di dalam ibadah onsite, dan saat ini kita boleh bersama-sama bersukacita bisa hadir di dalam ibadah onsite. Terkhusus juga untuk jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, kalau ada silahkan mohon bisa berdiri. Yang kedua, yang melayani kebaktian dan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 24 Januari, adalah Pendeta David Kristianto. Untuk itu segenap jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat dan simpatisan pada ibadah ini yang tidak terlambat adalah 46 orang.
Selanjutnya di dalam ibadah tatap muka ini jemaat tetap diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Dan bagi saudara yang masih kurang sehat, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Mohon perhatian segenap anggota jemaat dan simpatisan. Berikutnya adalah berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Suyadi, usia 75 tahun, ayah dari Ibu Setiawati atau Bapak mertua Pak David, yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Januari yang lalu dan telah dimakamkan pada hari Jumat 22 Januari. Untuk itu segenap majelis jemaat dan jemaat GKI Ngenu Indah mengucapkan turut bersimpati yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya adalah persekutuan doa via aplikasi Zoom. Mulai bulan Januari 2021 ini majelis jemaat GKI Ngenu Indah akan mengadakan persekutuan doa melalui aplikasi Zoom. Maka dari sekarang segenap jemaat dimohon untuk mengunduh dan mempelajari aplikasi tersebut sehingga pada saat persekutuan tersebut dimulai jemaat dapat mengikutinya tanpa kendala apapun. Persekutuan doa melalui aplikasi Zoom ini akan diadakan atau akan diawali pada hari Jumat tanggal 29 Januari. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Berikutnya persekutuan remaja. Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan juga dengan secara jaring melalui Zoom Cloud pada hari Sabtu pukul 17 yang dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon untuk segenap orang tua bisa mendukung anak-anaknya yang sudah remaja untuk mengikuti persekutuan tersebut. Berikutnya adalah aksi sosial. GKI Ngenu Indah akan mengirimkan bantuan berupa alat-alat sekolah yang telah terkumpul pada bulan Desember yang lalu ke SD Kristen Toko Grobogan pada hari Minggu tanggal 31 Januari atau minggu depan setelah ibadah. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dan simpatisan. Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan kita semua. Yang terakhir yang berulang tahun pada minggu yang lalu, yang pertama adalah tanggal 21 Januari, Ibu Sri Sukarni. Mungkin ikut ibadah daring nanti sore. Selamat ulang tahun Ibu Sri Sukarni. Tanggal 21 Januari juga Bapak Herdiano Lukar. Selamat ulang tahun Pak Herdiano. Lalu tanggal 23 anak Devina Hadi Susanto, anaknya Pak Tommy. Pada saudara yang berulang tahun kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, Tuhan memberkati. Demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Ibu Bapak, untuk tanggal 29 mungkin kita bisa memulai Zoom itu pukul 18.30 supaya nanti tidak terlalu malam selesainya. Link Zoom akan dibagikan melalui grup GKI Ngenu Indah di hari itu. Dan jangan takut terlambat. Kalau Bapak Ibu baru bisa gabung jam 7 tidak apa-apa, gabung saja. Tetap nanti di-accept, diterima. Yang penting kita belajar bersama untuk memanfaatkan teknologi ini. Ya, saya tidak tahu hasilnya kayak apa, tapi semoga bisa menyenangkan. Mari bersama-sama kita menaikkan doa-doa sahabat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah yang boleh terselenggara. Biarlah kami boleh menikmati kehadiran kami. Menikmati pula kehadiran. Kami belajar untuk hadir sehingga roh kami menyertai fisik kami. Kami boleh sungguh-sungguh merasakan jamahan Tuhan di dalam ibadah ini. Merasakan kebersamaan dengan Engkau di dalam kebersamaan bersama-sama dengan jemaat, maupun baik secara fisik maupun melalui roh hati kami yang bersukacita. Terkhusus untuk saudara-saudara yang beribadah di sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang boleh kami kerjakan.
biarlah kami boleh belajar meningkatkan kapasitas kami, sehingga di dalam keterbatasan kami tetap bersama-sama bisa bertumbuh. Dan kami boleh belajar di tanggal 29 nanti untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui aplikasi Zoom. Engkau yang menolong memberikan semangat untuk saudara-saudara kami terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan mereka. Sakit penyakit yang diderita, ataupun masalah-masalah yang masih membelenggu. Biarlah Engkau hadir, menguatkan, menolong, memberikan jalan keluar. Demikian pula kami turut bersukacita bersama saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun mereka maupun ulang tahun pernikahan di minggu yang sudah kami lalui. Engkau memberkati, menambah-nambahkan sukacita. Biarlah ulang tahun atau merayakan kembali sebuah peristiwa besar boleh membuat mereka menyadari betapa kasih Tuhan tidak putus-putusnya dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersedia dipakai untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersatu hati untuk bangsa Indonesia di tengah berbagai macam bencana yang belum habis. Gempa disusul dengan banjir. Satu kota, satu daerah banjir, disusul dengan banjir di tempat yang lain. Padahal belum selesai duka kami, karena mereka yang menjadi korban kecelakaan pesawat. Dan itu menambah masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa negara, di tengah-tengah kondisi COVID yang belum terselesaikan. Di tengah-tengah juga pro dan kontra proses vaksinasi yang sedang dikerjakan. Karena itu berikan kekuatan ya Tuhan untuk memerintah bangsa kami mengelolanya dengan baik. Presiden Jokowi dibantu dengan Wakil Presiden beserta dengan jajaran menteri, pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, bahkan sampai RT RW. Biarlah bekerja sama, menyadari tanggung jawab bersama ini untuk melewati masa-masa susah, dan pada akhirnya melihat keindahan karya Tuhan ketika kami dimampukan mengatasi ini. Dan biarlah Engkau juga dorong kami sebagai bagian dari bangsa ini, orang-orang percaya terlibat dalam apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Kami boleh menjadi berkat pula di lingkup terkecil di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan Kau mampukan tetap terus beribadah baik online maupun onsite dengan menjaga protokol kesehatan supaya tidak terjadi klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Engkau berkati sebagai gereja, kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan apa yang boleh kami kerjakan bagi bangsa ini. Tuhan juga berkati pergumulan jemaat Tuhan secara pribadi, doa-doa mereka di tengah-tengah permasalahan keluarga, duka dan derita, kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, kerinduan untuk mendapatkan buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka, pekerjaan, pendidikan anak-anak, kuliah. Tuhan mampukan kami boleh bertahan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan itu dan melihat betapa Tuhan itu baik. Karena itu, biarlah kami boleh menyediakan diri untuk melihat segala kebaikan ketika waktu Tuhan itu dinyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga persiapkan kami dalam perjamuan kudus di pagi hari ini maupun sore nanti. Biarlah kami boleh merasakan kembali kasih Tuhan yang luar biasa dan dimampukan untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah masyarakat. Perjamuan kudus membuat kami menyadari itu dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Akhirnya Tuhan, terimalah doa kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua senantiasa bisa merasakan dan menikmati kasih dan berkat Tuhan setiap hari di sepanjang kehidupan kita. Untuk itu marilah kita mengucap syukur melalui persembahan kita pada pagi hari ini yang akan saya landasi di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang keenam yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, persembahan kita pada ibadah kita pada pagi hari ini nanti bisa diberikan dengan beberapa cara yang sudah kita ketahui sebelumnya. Yang pertama adalah menyimpan sampul persembahan dan diisi dan bisa memasukkan pada kantong atau kotak persembahan yang ada di sebelah kamar koster. Lalu yang kedua, yang berhalangan untuk memberikannya kepada atau memasukkan kepada kotak persembahan juga bisa menghubungi majelis yang bertugas di wilayahnya masing-masing, yaitu untuk wilayah Korintus saya sendiri Stefanus Antono, lalu untuk wilayah Kolose Penatua Deni Gandawijaya, lalu untuk wilayah Efesus Penatua Isni Yulianti. Atau dengan cara kita bisa mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Ngenu Indah atas nama Bapak Trianto Herlambang di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350017137587. Persembahan kita nanti akan kita masukkan dalam kotak persembahan setelah selesai ibadah di tempat kotak yang sudah disediakan. Demikian pula untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin dibawakan dari orang tuanya. Kita akan memuji pujian untuk persembahan kita dari Kidung Jemaat 393. Bait yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan akan ucapan syukur kami, kiranya Engkau berkati dan kiranya boleh berguna dan bermanfaat bagi pelayanan di jemaat-Mu di GKI Ngenu Indah ini. Berkati semua akan jemaat kami Tuhan di masa-masa yang akan datang, agar kiranya kami terus senantiasa mengucap syukur atas berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus dalam rangka mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Saat ini kami dengan penuh sukacita menyambut semua saudara yang siap merayakan perjamuan kudus ini, termasuk saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersama dengan kami saat ini. Ada formulir tamu perjamuan kudus, saya bacakan. Yang pertama adalah Ibu Setiawati Wijaya, bisa berdiri. Makasih Bu untuk kehadirannya. Silakan duduk. Kemudian Saudari Si Mevin Putri. Iya, terima kasih Mbak Mevin. Mbak Mevin apa Mbak Putri ini? Mairin. Oh iya, saya kira Mevin. Mairin, mohon maaf. Ya, Tuhan berkati. Kemudian Saudara Harmoko. Ya, di depan. Selamat menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan kami. Karena pengorbanan Tuhan Yesus memperdamaikan, maka selayaknya pula kita memeriksa diri apakah kita hidup damai dengan Allah, apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri kita, suami kita, dengan orang tua atau anak, ataupun dengan saudara-saudara, juga dengan teman, dengan tetangga, ataupun dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita perlu periksa itu. Dan di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dialah yang membaharui kehidupan kita. Dia yang memampukan kita untuk menjadi saksi kasih Kristus melalui kehidupan kita. Dan Dia pula lah yang melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus pada saat ini maupun sore nanti. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kembali kami boleh menghayati karya Kristus yang sudah mati bagi kami, yang memulihkan kami sehingga kami boleh datang kembali kepadamu. Ya Bapa, di dalam iman percaya kami. Dan kami boleh mengalami damai yang sudah Engkau beri melalui pengorbanan Sang Kristus. Kami juga bersyukur karena Roh Kudus memelihara iman kami sehingga kami selamat di dalam anugerah-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Come share the Lord. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita segera menyambutnya bersama malaikat memuji namanya. Kita membayangkan perjamuan surga. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Dia hadir berikan tubuh darahnya, roti dan anggur lambangnya. Dia puaskan lapar dahaga kita. Dia beri berkat hidup dan damai sejahtera. Ya di sini Yesus hadir
di tengah perjamuan roh yang bekerja. Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum, bagikan Yesus. Tiada yang ditolaknya, semua diterima. Karena pengampunannya melebihi dosamu. Kita satu keluarga, Dialah kepalanya. Dia yang tak terlihat, Dia di tengah kita. Dia di sini, Yesus hadir. Di tengah perjamuan rohnya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum, bagikan Yesus. Sungguh kita bersyukur karena penyertaan Bapa yang dalam Kristus sudah mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan sebagaimana pujian tadi, sebagaimana firman Tuhan tadi, kita mengamini bahwa Roh Kudus ada di sini. Dia dicurahkan di atas kita sehingga dengan iman Tuhan Yesus pun kita yakini hadir bersama dengan kita. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti tubuh Kristus bukan sebagai obat, ya, tapi sebagai peringatan akan Tuhan. Kristus yang juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, Kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengenang kembali karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Seluruh karyanya itu dari kelahirannya, kehidupan, bersama-sama dengan manusia, pembaptisannya, kemudian perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya pun kita wartakan. Melalui perjamuan kudus ini kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana saat ini ia berdoa bagi setiap manusia, bagi dunia. Dan sungguh kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dalam Kristus, kita boleh mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Dan ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus. Semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Mari kita begini saja, silakan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Bu Bapak, Saudara, beberapa hari yang lalu sudah ada yang dibagi roti dan anggur. Ya, kalau sudah dibagi dan hari ini hadir bisa dikeluarkan ya. Tapi bagi yang belum, nanti akan dibagikan oleh majelis jemaat. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Ambil. Untuk perjamuan kudus di hari ini, anak sekolah minggu tidak ikut simulasi perjamuan kudus ya. Adakah yang belum mendapat perjamuan kudus? Itu ada yang belum. Yang di dalam plastiknya belum ada sedotannya, bisa minta ke majelis jemaat. Coba dicek. Sudah dapat semua ya? Baik. Santo ambillah. Buas tuti ambillah. Pada ini ambillah. Ini ambillah. Ya, saya pakai. Pak Tri ambillah. Terus ambillah.
Tuhan, ambil. Mari bersama-sama kita mengangkat roti perjamuan kudus kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah. Silakan mempersiapkan anggur perjamuan kudus, ditusukkan dengan yakin. Ada yang kesulitan bisa minta tolong majelis jemaat untuk bisa diganti. Angkat tangan yang kesulitan. Ada yang kesulitan? Yang lain? Ya, bisa semua. Mari kita mengangkat cawan perjamuan kudus kita. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, minumlah. Puji Tuhan. Sampah-sampahnya bisa diletakkan di depan saja, di kolongan itu depan. Dia akan diambil majelis jemaat. Saya akan membacakan ungkapan syukur kita dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dan 8 ayat 13 8 sampai 13. Saya persilahkan untuk para penetua menempatkan diri kembali tempatnya. Mari kita boleh merenungkan ungkapan syukur ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Ibu bapak diundang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di gereja ini. Tetapi ibadah yang sejati, yaitu kehidupanmu bersama dengan Tuhan Yesus dimanapun kau berada, akan siap dimulai setelah ibu bapak meninggalkan gereja ini. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu
kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maknailah ibadah dengan benar. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ulanglah dan dengan bersyukur terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.
arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, Sudah sehat, Bu? apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.